Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan salah satu materi ilmu dari kealaman dasar mengenai kajian tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan juga bagaimana cara memahami peranan metode ilmiah dalam membentuk sikap ilmiah itu sendiri. Sebelum presentasi ini kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Azhara Putri Setianti. Saya dari kelas 2 S2D. NPM saya 2022 1450 2173. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya dari kelas S2D dengan NPM 202145000469. Mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis yang didasarkan pada penyelidikan dan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala alam melalui metode dan sikap ilmiah. Dalam perkembangannya, banyak proses yang penjelasannya memerlukan bantuan dari dua atau lebih cabang ilmu yang merupakan kombinasi dari cabang-cabang yang telah ada, seperti kimia fisika, biokimia, biofisika, dan geofisika. Pembagian IPA dalam berbagai cabang tersebut sebenarnya untuk lebih mempermudah mempelajari alam seisinya dari sudut pandang tertentu. Namun, di luar daripada itu, satu hal yang pasti, yakni sasaran yang diselidiki, diuraikan, dan dibahas adalah satu, yaitu alam semesta yang meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda, maupun peristiwa yang terjadi. Berikut ini merupakan uraian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman kuno hingga modern. Yang A. Zaman kuno. Surajio menyatakan bahwa pada zaman ini manusia masih mempunyai pemikiran yang terbatas baik dari segi peralatan maupun pemikiran. Akibatnya, pengamatan yang dilakukan kurang maksimal. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima apa adanya tanpa ada usaha untuk mengetahui kebenaran dan asal-usul dari segala sesuatunya. B. Zaman Yunani kuno. Karim pada tahun 2014 menyebutkan bahwa zaman ini berlangsung pada abad 6 SM sampai dengan 6 Masehi. Pada zaman ini, ilmu didapat melalui proses penyelidikan secara kritis atau inquiring. Jadi, manusia tidak menerima ilmu sebagaimana adanya, tetapi mereka berusaha menemukan asal-usul atau sebab akibat dari segala sesuatu. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah didapatkan pada zaman kuno mulai dicari tahu asal-usulnya, sehingga pada zaman ini ilmu pengetahuan berkembang secara pesat dan Yunani telah mencapai puncak yang gemilang dalam bidang pengetahuan. Aristama menyatakan pada zaman ini banyak ilmuwan ternama bermunculan, yaitu diantaranya yang pertama ada Thales, yang merupakan ahli bidang ilmu filsafat, dan matematika yang merupakan pelopor dari segala ilmu. Yang kedua ada Pythagoras, seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika. Ia berpendapat bahwa dasar terbentuknya benda itu terdiri dari 4 unsur, yaitu air, api, tanah, dan juga udara. Yang ketiga ada Socrates. Ia dianggap sebagai tonggak ilmu pengetahuan Yunani karena ia sering melakukan penyelidikan terhadap ilmu pengetahuan yang menyangkut kehidupan manusia. Yang keempat ada Demokritos. Mereka merupakan penemu atom atau materi terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Bentuk atom ini beraneka ragam dan selalu bergerak ke segala arah. Yang kelima ada Aristoteles. Ia merupakan filsuf dari Yunani dan murid dari Plato.
Pendapatnya tentang dasar terbentuknya benda ada 5 unsur, yaitu air, api, udara, tanah, dan ether. Yang keenam ada Archimedes. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang ahli di bidang fisika, matematika, astronomi, dan filsafat. Yang ketujuh ada Anaximenes. Ia berpendapat bahwa prinsip dari segala benda adalah tak terbatas. Prinsip tersebut adalah udara. Hal ini dikarenakan udara yang meliputi seluruh alam dan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk bernafas. Yang kedelapan ada Heraklitus. Ia mengutarakan pendapatnya tentang sifat-sifat dan perubahan alam semesta. Ia berpendapat bahwa alam semesta selalu mengalami keadaan yang berubah-ubah. Sesuatu yang dingin akan menjadi panas dan bisa juga sebaliknya. C. Zaman modern. Harmoni menyatakan bahwa pada zaman ini pengetahuan sudah terkumpul cukup banyak dari zaman kuno hingga zaman pertengahan, tetapi masih belum tersusun secara sistematis dan belum mendapatkan kesimpulan sesuai jalan pikiran tertentu. Kesimpulan yang didapat masih diwarnai dengan berbagai pemikiran ahli agama, filsafat, atau mistik. Pada zaman ini, alat-alat penelitian mulai dikembangkan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Setelah alat yang ditemukan semakin sempurna, maka dikembangkannya metode eksperimen untuk mencari tahu tentang asal-usul hal-hal tertentu. Ruang lingkup IPA. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Mulyasa, maka dapat dikatakan ruang lingkup IPA adalah semua yang ada di alam semesta yang meliputi 1. Makhluk hidup termasuk proses kehidupannya yang mencakup manusia, hewan, serta tumbuhan, benda atau materi yang meliputi benda cair, benda padat, dan benda gas. 2. Energi serta perubahannya yang meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 3. Bumi dan alam semesta meliputi bumi, tata surya, juga semua benda langit. Dari ruang lingkup tersebut, IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang konsep dan prinsip dasar yang esensial tentang semua gejala alam semesta. Ruang lingkup IPA meliputi alam semesta secara keseluruhan, baik yang ada di luar angkasa, dalam bumi, dan di permukaan bumi. Rianto menyatakan bahwa secara umum IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah, yang dibangun atas dasar sikap ilmiah yang hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang menyusun atas 3 komponen yang terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Tujuan pengembangan pelajaran IPA 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan. 4. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. 5. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Selanjutnya ada metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang dapat lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam suatu peraturan-peraturan yang dalam metode tersebut. Jadi, metodologi ilmiah merupakan mengkaji dari peraturan-peraturan
yang terdapat dalam metode ilmiah. Metodologi ini secara filsafati termasuk dalam apa yang disebut epistemologi. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan. Pelaksanaan metode ilmiah meliputi 6 tahap, yaitu yang pertama merumuskan masalah, karena masalah adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Yang kedua mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecah masalah, atau juga bisa disebut kajian teori atau juga kajian pustaka. Yang ketiga menyusun hipotesis, yaitu jawaban sementara yang disusun berdasarkan data yang diperoleh selama observasi. Yang keempat menguji hipotesis, yaitu dengan melakukan percobaan dan juga melakukan penelitian. Yang kelima mengolah data, yaitu percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Yang keenam menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan perlu dilakukan uji ulang. Karakteristik dan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Untuk kriterianya sendiri itu yang pertama, harus berdasarkan fakta. Yang kedua, pertimbangan objektif. Yang ketiga, asas analitik. Yang keempat, sifat kuantitatif. Yang kelima, logika deduktif hipotetik. Yang keenam, logika induktif generalisasi. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yang pertama, penetapan masalah, konfirmasi aktualitas dan relevansinya dari kepustakaan. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran, argumentasi, dukungan dasar, teoritis dengan premis-premis. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasi data penelitian untuk menguji hipotesis. Yang kelima, menarik kesimpulan umum. Metode ilmiah sebenarnya sudah didasari oleh sikap ilmiah itu sendiri, karena sikap ilmiah sudah semestinya dimiliki oleh setiap penelitian dan ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud adalah yang pertama, terbuka dan mau menerima pendapat yang benar dari orang lain. Juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, jujur dalam artian menerima hasil penelitian dan tidak mengada-ngada. Yang ketiga, objektif atau sesuai fakta yang ada dan tidak terpengaruh oleh perasaan pribadi. Yang keempat, tekun dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, teliti, tidak ceroboh dan tidak melakukan kesalahan. Yang keenam, terbuka dan mau menerima pendapat yang benar dari orang lain. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.